Di waktu pagi di bulan November, kami bersiap-siap mengemas peralatan mendaki yang kami sewa di tempat rental alat mendaki. Sudah kami rencanakan jauh-jauh hari untuk mendaki gunung yang tingginya mencapai 4.700 mdpl. Sebenarnya, bukan waktu yang tepat untuk mendaki gunung di bulan November, karena sudah memasuki musim hujan. Karena di bulan-bulan lalu, kami belum bisa mendaki dikarenakan sibuk magang tugas kuliah. Akhirnya, demi cuma bisa mendaki di bulan November ini, karena kemarin kami sudah menyelesaikan magang dan lanjut mengerjakan skripsi. Di sela waktu mengerjakan skripsi inilah, kami mendaki supaya pulang-pulang nanti kepala terasa lebih rileks. Gunung ini bernama Gunung Samalas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini menyimpan banyak kisah dan misteri yang diceritakan dari warga maupun penduduk di Pulau Lombok secara turun-temurun. Banyak yang bilang bahwa di atas Gunung Samalas terdapat istana jin dengan ratu yang bernama Dewi Anjani, yang digambarkan memiliki badan setengah ular dan setengah manusia. Pada pendakian ini, kami hanya berempat orang saja. Awalnya, kami sepakat mendaki sebanyak 7 orang, tetapi 3 orang lainnya tidak jadi ikut karena ada tugas kuliah. Oh ya, namaku Roni. Aku sudah sering mendaki bukit-bukit indah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan baru kali ini, aku akan mendaki gunung berapi. Ayo cepat, nanti keburu hujan, kata temanku yang bernama Daniel. Iya, tunggu sebentar, aku mau beli rokok dulu, kataku sambil berlari menuju warung yang ada di sebelah rumahku. Setelah semua peralatan mendaki kami masukkan ke dalam tas, aku langsung berpamitan kepada kedua orang tuaku. Kami berdua pun mengendarai sepeda motor menuju rumah teman yang ada di desa sebelah. Tak lama kami pun sampai. Di sana sudah ada teman kami, Iqbal dan Ridho. Akhirnya sampai juga kalian. Cepat sini, duduk dulu, kata Ridho yang merupakan kawan kami paling tua dalam pendakian Gunung Samalas ini. Teflon sudah kamu masukkan ke dalam ransel kan, Ron? Jangan sampai setelah kita di atas gunung nggak ada alat buat kita goreng ikan nanti, hahaha, kata Iqbal sambil tertawa. Sudah siap dong. Pancinya sudah kamu pinjamkan di pamanmu? Kataku membalas. Sudah, tapi cuma satu aja ini, kata Iqbal. Tenang, kemarin aku sudah bilang ke kakekku untuk meminjam pancingnya, kata Ridho. Di Gunung Samalas memang ada danau namanya Danau Segara Anak. Hasil pembentukan dari letusan gunung berapi terdahulu. Kata orang-orang, di sana banyak sekali ikan, makanya kami membawa pancing, agar nanti kita bisa memancing ikan sambil menikmati indahnya Gunung Samalas. Tiba-tiba dari arah samping rumah, seorang pria lanjut usia datang dan langsung duduk di teras rumah Ridho. Ternyata itu adalah kakeknya Ridho. Ini pancingnya, Do, ucapnya dengan nada halus dan pelan sambil meletakkan 2 buah pancing di sampingku. Kamu jadi pergi mendaki hari ini, kata kakek Ridho. Iya, Kek. Ini sekarang kami lagi siap-siap, kata Ridho menjawab. Memangnya kalian berani mendaki Gunung Samalas di bulan November? Ini kan musim hujan, kata kakek Ridho. Iqbal menjawab, berani, Kek. Kami sudah sering mendaki bukit, dan lagian kami kan anak laki-laki semua, Kek. Kami juga sudah membawa jas hujan buat dipakai nanti bila terjadi hujan.
Oh, ya udah. Tapi dengarkan kakek baik-baik. Sebelum kalian masuk kawasan gerbang hutan di jalur pendakian, kalian jangan lupa ucapan salam dan meludah sebanyak 3 kali, kata kakek. Lah, emang kenapa, Kak? Kataku dengan ekspresi bingung. Lakukan saja, Nak. Dan jangan lupa, kalian bawa 3 biji bawang putih di saku celana kalian masing-masing. Aku pun semakin bingung dengan perkataan kakek Rido. Kami berempat saling memandang dan kebingungan. Baik, Kak, kami akan membawa apa yang kakek suruh, kata Rido. Baiklah, kalau begitu kakek mau ke sawah dulu ya. Mau ngarit rumput buat makan sapi, kata kakek. Oh iya, ingat juga, jangan pernah kalian berkata kotor selama kalian berada di gunung. Ingatlah, tujuan kalian mendaki gunung untuk menikmati keindahan alam. Beliau pun pergi meninggalkan teras rumah Rido. Apa sih yang kakekmu maksud? Kata Daniel sambil menatap Rido. Padahal kan tinggal jalan saja, tanpa ribet bawa-bawa bawang putih segala. Mungkin kakekmu mengingatkan kita agar membawa bawang putih lebih, supaya kita membuat bumbu untuk ikan yang kita pancing. Tidak kekurangan kan? Hahaha. Kata Daniel sambil tertawa terbahak-bahak. Hus, jangan bilang begitu, Neil. Mungkin kakaknya Rido bilang begitu karena kan Gunung Sama terkenal angker. Setahuku juga, bawang putih memang penanggal jin atau makhluk gaib, kataku membalas. Sudah, ayo packing ulang. Cek lagi barang kalian yang belum ada. Oh iya, aku ambil bawang putih dulu ya di dapur, kata Rido. Tak lama kemudian, suara motor dengan knalpot brong terdengar dari kejauhan dan mendekat ke arah rumah Rido. Ternyata itu Panji, teman sekelasku waktu SMA yang rumahnya satu kampung dengan Rido. Brum brum, dia semakin menggeber motornya. Sit, suara rem motornya terdengar. Rido keluar dengan membawa bawang putih di tangannya. Panji, woi kalian, mau kemana nih? Katanya dengan nada tinggi. Rido, kita mau mendaki nih. Panji, wah, Roni kamu juga ikut ya? Aku, iya nih, refreshing dulu lah. Capek urus skripsi mulu. Panji, aku ikut ya. Boleh ya, boleh. Dengan nada memohon. Rido, lah, kamu telat. Kita udah mau berangkat nih. Lagian juga, kamu belum ada persiapan kan? Panji, emang kalian mau mendaki bukit mana nih, Cok? Aku, bukan bukit, tapi kamu mau mendaki Gunung Samalas. Panji, wih, anjay, Gunung Samalas. Aku ikut ya. Aku ambil barang-barang aku ya. Kakak aku punya alat mendaki. Nanti aku pinjam sama dia. Rido, gimana ya? Dia boleh ikut gak bro? Sambil menatap ke arah kami. Daniel, boleh saja, asal kamu bawa rokok yang banyak. Iqbal, pikiran kamu merokok mulu, Nil. Aku, kalau aku sih nggak apa-apa kamu ikut, tapi kamu nggak boleh toksik di sana nanti. Kamu juga jaga kelakuan ya, jangan kayak dulu pas kamu masih SMA. Temanku Panji ini bisa dibilang orangnya lumayan nakal. Dulu di sekolah, dia sering banget dipanggil kepala sekolah karena kenakalannya. Sampai sekarang juga, kata orang-orang dia masih nakal dan sering mabuk-mabukan. Panji, oke lah Cok, aku ambil barang dulu aku ya. Tunggu ya, awas aja kalau kalian ninggalin aku. Rido, cepetan tapi ya. Kita soalnya sudah mau jalan nih. Panji, iya cepet kok, kamu gak usah khawatir doh. Panji langsung menghidupkan motor dan pulang mengambil barang-barangnya. Rido, nih bawang putihnya.
Kalian masukin saku ya, masing-masing 3 biji, sambil menyodorkan bawang putih kepada kami. Setelah kami packing ulang dan merasa semuanya sudah lengkap, kami tinggal menunggu Panji. Tak terasa, 30 menit pun berlalu, terdengar suara motor Panji dari kejauhan. Sit, suara rem motor Panji. Panji, ayolah gaskan. Lambat-lambat kalian ya. Daniel, kamu yang lambat. Sudah lama kami tungguin kamu, kata Daniel dengan muka kesal. Iqbal, ayo kawan, kita berangkat. Rido, nih Panji, kamu masukin dulu bawang putih ini di saku celanamu, kata Rido sambil menyodorkan 3 biji bawang putih di tangannya. Panji, buat apaan tuh bawang putih? Rido, ini buat penangkal jin mungkin. Ini itu kami disuruh sama kakekku tadi. Panji, hahaha. Bawang putih buat nakutin jin? Zaman sekarang masih ada percaya sama hal begituan? Mending bawang putihnya nanti buat jadi bumbu masakan kita nanti, Cok, katanya sambil tertawa keras. Aku, sudah, masukin saja ke saku celanamu, jangan banyak komen. Panji, ya udah, sini bawangnya, katanya sambil mengambil bawang yang dengan nada kesal. Kami langsung menggendong ransel di pundak dan mengendarai motor menuju ke Taman Nasional Gunung Samalas atau TNGS. Selama perjalanan, perasaanku memang sudah tidak enak. Rasanya seperti akan meninggalkan rumah selamanya. Padahal cuma mau mendaki selama 5 hari saja. Kenapa perasaanku seperti akan meninggalkan rumah selamanya ya? Tumben-tumbenan aku kayak gini. Padahal di pendakian-pendakian yang lalu perasaanku tidak pernah seperti ini, kataku dalam hati. Setelah mengendarai motor selama 1,5 jam, kami pun tiba di area parkir Taman Nasional Gunung Samalas. Kami langsung memarkirkan motor masing-masing, kemudian menuju ke gerbang balai Taman Nasional. Tapi anehnya, di parkiran ini sangat sepi. Hanya ada motor kami saja yang terparkir. Dan tidak terlihat orang yang menjaga parkir. Suasananya begitu sunyi, dengan langit yang tidak begitu cerah. Di pos penjagaan, terlihat ada 1 orang penjaga laki-laki. Dia langsung berbicara kepada kami. Penjaga, kalian mau mendaki ya? Aku, iya bang, kataku menjawab. Penjaga, kalian yakin mau mendaki di musim hujan ini? Cuma kalian saja loh yang mendaki. Lihat saja parkirannya kosong, tidak ada seorang pun yang mendaki sekarang. Panji, yakinlah, kami ini laki-laki bang. Kami tidak akan pulang karena cuma turun hujan. Penjaga, ya sudah, tapi kalian hati-hati ya. Kalau ada yang sakit salah satu di antara kalian, langsung turun aja ya. Di sana juga rawan longsor sekarang. Kalian jangan melewati rute pendakian yang tidak ada tanda penunjuk jalannya ya. Rido, iya bang, kami akan selalu berhati-hati dan mendengarkan apa yang abang bilang. Panji, alah, abang jangan khawatir gitulah, woi, slow aja bang. Penjaga, oke sudah, ini karcisnya. Ini plastik sampahnya. Nanti, kalau kalian sudah turun, kalian wajib membawa kembali sampah bekas makanan kalian ya. Kemudian, kalian tulis nama kalian di buku ini. Kemudian, tanda tangan ya, sambil menyodorkan 2 buah kantong plastik sampah besar dan sebuah buku jurnal. Setelah kami melakukan registrasi, kami langsung menggendong ransel masing-masing di pundak. Aku melihat jam tanganku, sudah pukul 10.13 detik. Dan itu menjadi waktu start pendakian kami di Gunung Samalas.
Kami start mendaki dari gerbang Balai Taman Nasional Gunung Samalas pada pukul 10.13 waktu Indonesia Tengah. Di awal pendakian, kami langsung disuguhi dengan pemandangan rumput savana yang hijau dan luas. Sejauh mata memandang, akan terlihat padang rumput hijau. Maklum, dengan waktu pendakian kita di musim hujan, tentu rumput-rumput akan berwarna hijau karena pertumbuhan daunnya yang muda. Tak lama kemudian, kami melihat papan tanda yang menunjukkan pos 1 tinggal 1 km lagi. Kami pun mempercepat langkah kaki agar nanti bisa makan siang di pos 1. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Kami sampai di pos 1 pukul 12.47 waktu Indonesia Tengah. Kami langsung beristirahat. Di sana terdapat satu pondok yang terbuat dari kayu. Di pos ini, kami masih berada di kawasan savana, belum masuk ke trek hutan. Panji, minta rokoknya dulu, Cok, katanya sambil menatap ke arahku. Aku, lah, emang kamu gak bawa rokok tadi dari rumah? Daniel, mendaki elit, bawa rokok sulit. Panji, diam kau bangsa, dengan nada membetak. Aku, sudah nih rokoknya, aku sambil menyodorkan rokok. Kami pun beristirahat sambil merokok dan makan siang di pos 1. Oh iya, kami juga sudah membawa nasi bungkus dari rumah. Memang disengaja agar bisa makan siang di perjalanan sebelum malam tiba. Setelah selesai makan dan istirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat papan petunjuk untuk jarak ke pos 2 sekitar 3 km. Mungkin kita akan sampai di pos 3 ini pada sore hari. Kami segera bergegas dengan tanah yang agak basah karena disiram air hujan mungkin di malam kemarin. Sepatu juga terasa berat karena tanah yang menempel di gerigi sepatu, yang membuat kami agak lambat dalam melangkah. Terasa kabut yang dingin sudah datang menghampiri, yang juga membuat jarak pandangan mata kita berkurang. Kami terus berjalan. Di perjalanan menuju pos 2 ini, rutenya agak mulai sedikit menanjak. Berbeda dari rute menuju pos 1 tadi yang lumayan landai. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, kami pun sampai di pos 2. Aku melihat jam tanganku ternyata sudah pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Di pos 2 ini, kami kembali beristirahat sejenak dan makan cemilan. Iqbal, ternyata capek juga ya bro, kata Iqbal sambil menghela nafas. Ridho, iya sih, namanya juga mendaki gunung kan, ya wajar melelahkan. Panji, dasar lemah kau, haha, kata Panji sambil tertawa meledek Iqbal. Iqbal, sialan, awas aja kamu nanti mengeluh ya, dengan nada geram. Panji, oke, kita buktikan saja nanti ya. Aku ini penunggu di gunung ini, hahaha, dengan nada tertawa. Dengan perkataan Panji tersebut, langsung seketika angin berembus dari arah atas gunung menuju ke arah kami, yang terasa sampai menembus jaket parasut kami. Sontak saja, Ridho langsung menegur Panji. Ridho, weh, kamu jangan bilang kayak gitu. Kamu ada-ada saja. Jangan kamu bilang penduduk di gunung ini. Kamu gak ingat apa yang kami suruh tadi supaya kamu jangan berkata aneh-aneh di gunung ini? Panji, memangnya kenapa anjir? Memangnya siapa yang punya gunung ini? Memangnya ada orang yang tinggal di sini? Gak ada kan? Iqbal, kamu kalau dibilangin jangan ya jangan. Jangan sampai gara-gara kamu kita menjadi dapat masalah di sini, kata Iqbal dengan nada marah. Panji, bilang aja kalian penakut kan? Daniel, sudahlah jangan dibahas lagi. Aku
Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan lagi supaya nanti kita bisa membuat tenda di pos 3. Ridho, ya udah, senternya kalian keluarkan masing-masing ya. Kamu gak lupa bawa senter kan, Panji? Kata Ridho bertanya kepada Panji. Panji, anjir, kok kalian gak bilang kalau mesti bawa senter? Daniel, lah, tadi kan kamu bilang alat pendakian kamu punya di kakak kamu. Masa tidak ada senter? Gimana sih? Panji, ya memang lengkap. Kayaknya aku lupa masukin tadi. Kamu pasti mikirnya mendaki gunung ini sama seperti mendaki bukit yang jalannya cuma di siang hari. Ridho, ya sudah, kalau begitu kamu jalan dekat sama aku saja, Panji. Kami kembali berdiri dan menaikkan ransel di punggung kami. Setelah berjalan kembali, tiba-tiba kami sudah memasuki kawasan hutan yang tadinya savana yang luas karena kabut yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki kawasan hutan. Terdengar suara serangga-serangga hutan pun ramai berbunyi. Kami berhenti sejenak. Aku melihat jam, ternyata sudah memasuki pukul 19.03 waktu Indonesia Tengah. Ridho, oh iya, kita sudah lewat gak tadi di gerbang memasuki hutan ini? Iqbal, harusnya sih sudah lewat dong. Kan kita sudah memasuki hutan yang ini. Iya sih. Tapi kok gak terlihat ya tadi? Pas kita jalan tadi juga ini tiba-tiba kita udah memasuki kawasan hutan. Panji, kita mungkin belum lewat, Cok. Ini mungkin hutan yang kecil. Mungkin jarak beberapa meter lagi kita keluar dari hutan ini. Ridho, ada benarnya juga sih. Ayolah jalan lagi biar cepat kita bangun tenda nanti. Aku udah ngantuk nih, pengen cepat-cepat tidur. Panji, emang ada apa sih di gerbang hutan yang kalian maksud? Mana ada yang namanya gerbang hutan? Gerbang hutan yang kamu maksud itu tempat pertama kali kita memasuki hutan di jalur pendakian ini. Tapi kita nggak lihat apa-apa kan tadi? Tiba-tiba saja kita masuk ke area hutan. Apa kalian nggak ada yang nyadar? Iqbal, apa kita benar-benar sudah lewat nih? Apa kita balik aja dulu? Buat mengucap salam seperti apa yang kakekmu bilang, Do. Panji, kamu gila mau balik? Ini sudah setengah perjalanan, Cok. Bentar lagi kita sampai kok pos 3. Lagian ya, gerbang hutan yang kalian maksud itu ada di depan. Ini itu cuma hutan kecil. Daniel, ya juga sih. Kalau kita balik juga akan menyita banyak waktu. Ayo, kita jalan aja lah. Kami berjalan kembali, dan tiba-tiba terasa air menetes dari dedaunan di atas pohon dan ternyata hujan gerimis. Kami mempercepat langkah agar segera sampai di pos 3. Dan setelah perjalanan terus-menerus, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana juga terdapat pondok terbuat dari kayu dan menggunakan atap dari rumput ilalang. Terlihat juga tulisan "Welcome to pos 3". Hati kami pun merasa lega dan kami langsung membangun tenda di sana. Aku melihat jam menunjukkan pukul 22.08 waktu Indonesia Tengah. Setelah tenda kami dibangun, kami langsung memasak mie instan yang dicampur dengan telur rebus yang sudah kami rebus di rumah duluan. Kami menikmati makan malam dengan lahap karena kami juga sangat lapar setelah perjalanan yang melelahkan ditambah dengan dinginnya Gunung Samalas. Untung saja setelah kami sampai di pos 3 ini hujannya sudah reda. Setelah makan, kami pun melanjutkan tidur. Oh iya, di sini kita memakai 2 tenda. Satu tenda isi 3 orang, yaitu aku, Daniel, dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi Panji dan Ridho. Jadi
Malam itu kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Ron, bangun! Terdengar suara Iqbal memanggil namaku di saat aku sedang tidur. Bangun Ron, temenin aku buang air besar. Aku sakit perut nih, katanya dengan nada menahan sakit. Aku kemudian terbangun. Kenapa? Iqbal, aku sakit perut nih, temenin aku buang air besar dong. Aku sudah tidak tahan nih. Kamu ada-ada saja. Tadi sebelum tidur, kenapa kamu tidak buang air? Kataku dengan nada kesal. Iqbal, mau gimana lagi? Aku sakit perutnya sekarang. Ya udah, ayo. Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 03.19 waktu Indonesia Tengah. Aku kemudian membuka resleting tenda dan melihat keluar. Angin langsung meniup masuk ke dalam tenda kami. Aku keluar duluan dari tenda. Kaki kananku langsung menyentuh tanah, dan tanah yang dingin serasa langsung menembus kaos kakiku. Tanpa berlama-lama, aku langsung memasang sepatu dan berdiri. Aku memandang ke langit, tidak terlihat binatang sama sekali, karena langit dalam keadaan mendung, ditambah lagi dengan kabut tebal yang menyelimuti area camping kami. Ayo Iqbal, cepat pasang sepatumu. Iqbal, iya, tunggu sebentar. Jangan lupa bawa tisu basah ya. Iqbal, iya, ini sudah aku bawa. Kami berjalan ke belakang tenda sambil sesekali memandang ke arah tendanya Rido dan Panji. Tampaknya mereka terlalap tidur. Aku kemudian terus lurus berjalan dengan diikuti Iqbal di belakangku. Setelah beberapa meter jauhnya dari tenda, aku menyuruh Iqbal untuk buang air besar di sana di antara dua pohon besar. Dengan jarak 5 meter aku menunggunya dengan duduk di sebelah kayu yang tumbang. Suhu dingin yang membuatku tidak betah dan ingin segera memasuki tenda membuatku terus memanggil Iqbal agar lebih cepat. Cepatlah Iqbal, kamu lama banget, dingin nih, kataku dengan nada agak tinggi. Iqbal, iya sabar, sebentar lagi kok, katanya menyahut. Setelah 3 menit, kemudian aku kembali memanggilnya. Iqbal, cepetan dong. Iqbal, woi, jawablah. Woi bocah, jangan aneh-aneh lah, jangan nakut-nakutin. Apa nak? Entah suara datang dari mana, tiba-tiba menjawab dengan suara berat dan menyeramkan. Seketika, aku berlari terbirit-birit meninggalkan Iqbal sendiri. Nafasku tak beraturan setelah sampai di depan tenda. Aku langsung melepas sepatu dan masuk ke dalam tenda. Ternyata Iqbal sudah ada di dalam. Iqbal tertawa terbahak-bahak melihat aku ketakutan. Lah, kamu kok di sini Iqbal? Kataku kebingungan. Iqbal, aku sudah di sini dari tadi. Aku denger kamu tadi bilang Iqbal cepetan dong. Terus tadi aku langsung berjalan ke arahmu. Tapi tadi aku lihat kamu bengong dan diam saja. Jadi aku berjalan sendiri ke tenda. Aku kira kamu sengaja tadi Ron. Bengong matamu. Aku tadi manggil-manggil kamu, tapi kamu gak nyaut sama sekali. Aku lumayan lama nunggu kamu tadi. Lagian, mana pernah aku bengong tadi, kataku sambil panik. Daniel, kalian ribut banget sih, kata Daniel
bergumam dengan mata tertutup. Iqbal, yang bener kamu Ron, jelas-jelas kamu tadi aku lihat bengong, makanya aku tinggalin. Aku? Ngapain aku bengong gak jelas di tengah hutan? Kataku dengan nada kesal. Iqbal, terus ngapain kamu lari kayak orang ketakutan begitu? Di sini, aku belum berani menceritakan ke Iqbal apa yang aku alami tadi pada saat aku sendiri duduk di kayu yang tumbang itu. Aku, gak ada apa-apa. Aku cuma pengen cepat aja masuk ke tenda, soalnya kan di luar dingin banget. Iqbal, ya udah, kalau begitu tidur lagi lah. Aku ngantuk banget nih, katanya sambil memakai sleeping bagnya. Kemudian, aku menutup resleting tenda. Belum menutup sepenuhnya, aku melihat sebuah cahaya dari kejauhan berwarna hijau redup. Aku melihatnya dengan penasaran. Cahaya apakah itu? Apakah ada yang berjalan mendaki di malam yang dingin ini? Posisi cahaya itu persis di jalur pendakian yang pernah kami lewati tadi. Aku bingung sendiri. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, aku pun menutup penuh pintu tenda dan memakai sleeping bag. Aku langsung merebahkan badanku dengan pikiran yang bingung. Siapa orang yang menjawab panggilan ketika aku memanggil Iqbal tadi? Dan cahaya hijau apa yang di luar tadi? Aku tidak bisa tidur dengan pikiran seperti itu. Kemudian, aku kembali bangun dan membuka sedikit pintu tenda untuk melihat lagi cahaya apakah itu. Tetapi, cahaya itu sudah tidak ada lagi ketika aku melihatnya. Aku memandang jam tanganku kembali. Ternyata sudah jam 04.15 waktu Indonesia Tengah. Aku segera kembali tidur karena alarm HP-ku pasti akan berbunyi sebentar lagi. Karena aku mengaturnya di jam 05.00 waktu Indonesia Tengah. Kring, kring. Suara alarm berbunyi sangat keras di samping telingaku, membuat aku segera menggenggam HP-ku untuk mematikannya. Aku melihat Iqbal dan Daniel tertidur lelap. Aku kemudian membangunkannya. Ron, kamu sudah bangun belum? Kata Ridho memanggil dari tenda sebelah. Iya nih, aku sudah bangun, kataku menjawab. Ridho, kamu masak air ya buat kita ngopi, biar aku yang masak nasi nih. Aku, oke, siap. Daniel dan Iqbal kemudian terbangun dan duduk dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Aku langsung memasang gas kaleng ke kompor portable dan langsung merebus air untuk kita ngopi. Setelah beberapa saat air pun matang dan kami menikmati secangkir kopi hangat di suhu gunung yang dingin. Setelah ngopi, kami langsung keluar dari tenda dan terlihat cahaya sudah mulai masuk di antara sela-sela dedaunan pohon. Nasi pun sudah matang dan kami makan pagi dengan lauk tempe kering dan daging goreng yang sudah kami persiapkan menggunakan toples dari rumah. Setelah makan, kami langsung melipat tenda dan memasukkannya ke dalam ransel. Kami langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 4. Dalam perjalanan menuju pos 4 ini, rutenya sudah mulai agak ekstrim. Kita berpegangan pada akar-akar pohon cemara untuk menjaga keseimbangan. Setelah melewati jalur yang ekstrim, kami kembali ke jalan yang lumayan landai. Nah, di sini aku mulai bercerita yang terjadi semalam kepada teman-temanku. Bro, tadi malam aku melihat cahaya hijau di luar tenda pada saat aku mau menutup pintu tenda, kataku dengan nada takut. Ridho, yang bener, cahaya apaan itu? Panji, palingan juga cuma perasaan kamu aja. Mana ada cahaya di tengah hutan seperti ini? Kan cuma kita berlima saja yang mendaki di gunung ini. Mana ada cahaya selain dari senter kita ini? Aku serius coy.
Aku membadangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu memang nyata, aku lihat. Daniel, jangan bohong kamu, Ron. Jangan nakut-nakutin gitu. Kita kan jadinya beneran takut nih. Iqbal, iya Ron, jangan ngarang deh. Apa mungkin itu yang membuat kamu lari terbirit-birit tadi malam itu, Ron? Aku? Bukan itu. Aku lari terbirit-birit itu karena ada suara seperti kakek-kakek yang menjawab panggilan aku ketika aku memanggil kamu tadi malam itu, Bal. Iqbal, mana ada kakek-kakek yang mau mendaki gunung ini, Ron? Palingan cuma khayalin kamu aja. Kamu kan tadi malam juga melamun sendiri pas aku duluan ke tenda. Aku? Beneran sumpah deh. Makanya aku bingung juga, kok bisa ada orang selain kita yang mendaki? Mana itu suara orang tua renta lagi. Panji? Ya elah, palingan itu juga suara monyet. Di hutan ini kan banyak monyet. Itu cuma perasaan kamu aja, Cok. Coba nanti malam biar aku yang panggil. Bakalan dijawab nggak aku sama tuh monyet? Katanya dengan nada menantang. Daniel, kamu memang ya nggak bisa jaga omongan. Sialan memang kamu ya, kata Daniel dengan nada marah. Rido, sudah, jangan diperpanjang. Nanti jadi ribut. Kamu juga Panji, jangan seenaknya ngomong begitu. Jaga ucapanmu. Panji, ampun bos, kata Panji dengan senyum meledek. Kami terus berjalan mendaki dan kami menemukan sebuah papan tanda dengan tulisan Bukit Penyesalan dengan tanda panah. Jadi, inilah bukit yang seolah-olah membuat kita menyesal mendaki karena medannya yang curam, membuat tenaga kita terkuras banyak. Banyak teman-temanku yang pernah mendaki Gunung Samalas ini yang menceritakannya padaku. Sialan, ini ya namanya Bukit Penyesalan, kata Panji dengan nada kasar. Aku, iya, ini namanya Bukit Penyesalan, kataku menjawab. Panji, kita jangan lewat rute ini, buang-buang tenaga. Kata teman aku yang pernah mendaki gunung ini, ada rute tercepat supaya kita cepat sampai pos 4 dan tidak melewati bukit sialan yang melelahkan ini. Rido, kamu jangan aneh-aneh Panji, kita ikuti saja jalur ini. Iqbal, iya benar, kita jangan melewati rute yang dilarang. Apalagi kata kakeknya Rido kan, kita tidak boleh lewat jalur yang tidak ada tandanya. Panji, anjay, kalian penakut semua ternyata. Kakek-kakek pikun juga kalian percaya. Dia itu kan sudah tua. Mana mungkin dia tahu jalur pendakian? Pasti dia belum pernah mendaki. Rido, kamu jangan menjelekkan kakekku ya. Sialan kamu, kata Rido marah. Haduer. Suara gemuruh dari atas awan yang menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Daniel, jadi gimana nih? Hujan sudah mau turun nih. Kita harus segera sampai pos 4 supaya kita bisa berteduh di pondok yang ada di pos 4 itu, kata Daniel dengan nada panik. Panji, makanya kalian ikuti kata aku. Kita lewat jalur tikus itu supaya kita cepat sampai. Tiba-tiba, tetesan demi tetesan air hujan jatuh membasahi topi kuplukku. Kami pun panik dan segera mengeluarkan masing-masing jas hujan plastik dari ransel. Kami memakainya dengan cepat dan kembali menggendong ransel. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 09.31 waktu Indonesia Tengah. Jadi gimana nih? Kataku bertanya. Panji, sudah, kalian ikuti aku aja. Kalian lewat jalur cepat supaya kita cepat sampai di pos 4. Iqbal, gimana ya? Daniel, aku sih ngikut aja, katanya dengan pasrah. Iqbal, aku juga ngikut aja. Rido, ya udah, kita ikut kamu. Tapi kalau rutenya berbahaya, kita kembali ke jalur ini ya,
kata Rido dengan nada terpaksa. Panji, ya udah, ayo cepat, jangan lambat-lambat kayak siput kalian. Kami pun terpaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati oleh para pendaki. Karena keadaan hujan dan ingin segera tiba di pos 4 untuk berteduh. Kami melewati rute pendakian yang tidak resmi agar cepat-cepat sampai di pos 4. Di perjalanan, hujan gerimis yang membuat jalanan menjadi licin. Memang, di rute ini, treknya tidak ekstrim seperti rute Bukit Penyesalan tadi. Tak lama setelah perjalanan, kami melihat sebuah batu besar yang permukaannya diselimuti lumut hijau di sisi kanan jalur pendakian. Terlihat di atas batu itu, bekas sesajen bunga sampai yang sudah layu dan sebagian berjatuhan di tanah. Aku merasa heran, siapa yang menaruh sesajen di sini? Karena sudah sangat jauh dari pemukiman warga di kaki gunung. Kami tetap berjalan pada rute pendakian dengan Panji yang menjadi pemimpin jalannya. Setelah beberapa jam berjalan, hujan tampaknya sudah reda. Kami berhenti untuk beristirahat dan minum air. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 12.51 waktu Indonesia Barat. Karena perut sudah lapar, kami memutuskan untuk sekalian makan di sini. Aku mengeluarkan kompor portabel dan langsung memasak air untuk merebus mie instan. Maklum, karena kami belum sampai pos 4, jadi kami tidak memasak nasi, hanya memasak mie untuk menunda rasa lapar dan menambah tenaga. Tidak berlama-lama untuk istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kembali berjalan beberapa menit, kami melihat seekor ayam hutan. Spontan, Panji langsung mengejarnya ke arah kanan dari rute pendakian. Panji, anjay, ada ayam cuy. Tanggap yuk, enak nih kita panggang nanti. Rido, jangan woi, jangan dikejar. Daniel, goblok kali kau, mana bisa kau kejar ayam hutan? Aku, weh, jangan dikejar. Tanpa menghiraukan perkataan kami, Panji langsung mengejar ayam hutan itu. Jarak beberapa meter, Rido mengikutinya di belakang. Aku ikuti dia ya, kata Rido sambil berlari. Kami bertiga duduk istirahat sambil menunggu mereka. Sudah 20 menit lebih sejak mereka berdua mengejar ayam itu. Mereka tak kunjung kembali. Kami pun menyusul mereka dengan berjalan. Arah mereka mengejar ayam hutan itu ternyata bukan yang lumayan lebat. Banyak pohon yang tumbang. Kami bertiga terus berjalan lurus ke arah mereka berlari. Tak lama kemudian, kami menemukan kembali sebuah batu besar persis seperti batu yang ada di sesajen di atasnya, yang kami lewati. Padahal, arah kami mengejar mereka tidak memutar, tetapi harus ke kanan dari rute pendakian tadi. Setelah kami melewati batu ini, tiba-tiba hawa di sekitar terasa berbeda. Rasanya seperti badan menjadi ringan atau suhu dingin tiba-tiba berubah menjadi agak hangat. Sangat berbeda dari suhu yang sebelumnya. Daniel, kok aku tiba-tiba menjadi banget ya? Iqbal, iya kok tiba-tiba hangat? Padahal tadi kan dingin ya. Aku berpikir positif dan mengatakan cuma perasaan kalian saja. Mungkin ini karena hutannya agak lebat, jadi suhu dinginnya terhalang oleh tridaunan ini, kataku. Padahal ada sedikit merinding dengan keadaan tidak wajar ini. Kami bertiga terus berjalan dengan kondisi jalan agak menurun dan semak-semak sangat lebat. Sesekali, kami memutar jalan untuk menghindari semak-semak yang setinggi pundakku. Tapi,
di sini tidak ada bekas semak-semak yang diinjak orang. Padahal kan Panji dan Ridho berlari ke arah sini. Sekitar 10 menit kami berjalan di semak-semak. Kami tiba-tiba keluar dari hutan yang lebat dan kemudian tiba-tiba melihat area persawahan yang ditanami padi. Area sawahnya agak menurun lurus, mungkin karena lokasinya di dekat gunung. Kami bertiga melihatnya sangat aneh dengan pemandangan ini, seakan tidak wajar. Padahal jarak pemukiman warga rute pendakian tadi sangat jauh. Bahkan, kita sampai bermalam di jalan untuk mencapai rute tempat kita tadi. Aku kemudian melihat jam tanganku. Tiba-tiba, jam aku yang digital tiba-tiba mati. Entah kenapa aku tidak tahu. Padahal, tidak pernah terbentur benda apapun yang akan membuatnya rusak dalam sekejap. Aku kemudian mengeluarkan HP dan melihat tidak ada sinyal sama sekali di sini. Aku merasa bingung, kenapa di dekat kampung tidak ada sinyal? Padahal di pos 1 saja, kami sudah masih mendapatkan sinyal HP walaupun cuma 2G. Iqbal, kok tiba-tiba ada area persawahan di sini ya? Kayak nggak masuk akal. Kita kan dari gerbang pendakian sudah sangat jauh berjalan, katanya dengan kebingungan. Aku, mungkin ini memang ujung dari desa tempat pintu masuk pendakian kita itu. Kataku yang mencoba untuk tidak membuat suasana menjadi tegang. Daniel, gak masuk akal lah bro, kalau ini adalah ujung desa tempat kita parkir motor. Iqbal, iya juga sih. Soalnya kan jauh banget dari parkiran, katanya dengan bingung. Aku, ayo kita jalan dulu. Siapa tahu ketemu petani. Kita tanyakan apa pernah melihat Panji dan Ridho. Kami kemudian berjalan di pematangan sawah dan lurus saja ke sawah. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, kami melihat perkampungan warga persis seperti kampung-kampung pada umumnya. Kami kemudian ke sana dan sampai rumah pertama di kampung itu. Kami segera melepaskan jas hujan plastik yang kami pakai dan memasukkannya ke dalam ransel. Karena hujan memang sudah reda dan di sini juga sangat cerah. Di depan rumah itu, aku melihat gang kecil dan jalannya berubah tanah. Seperti gang kampung pada umumnya, tidak ada kejadian aneh di kampung ini. Tanahnya juga aku lihat sangat kering, seperti tidak pernah turun hujan, padahal tadi di hutan itu kami diguyur hujan. Aku kemudian melihat ke rumah itu, terlihat sangat sepi, tidak ada orang. Aku berpikir, mungkin pemilik rumah sedang keluar. Kemudian, kami berjalan menyusuri gang kampung itu, sungguh aneh tidak ada orang yang kami temui sama sekali. Kampung yang biasanya ramai anak-anak, yang berlarian di gang seperti biasanya, di kampung ini tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin mereka belum pulang sekolah. Setelah menyusuri gang kampung selama beberapa menit, kami berpikir kok ada yang aneh. Kami sudah berjalan beberapa menit, kenapa tidak menemukan orang satupun di kampung ini? Ini yang membuat aku sangat merinding. Kenapa kampung ini seperti kampung mati yang tidak ada seseorang pun yang tinggal di sini? Aku lihat dia juga, halaman rumah di sini sangat kotor. Dedaunan berserakan, seperti tidak pernah disapu sama sekali oleh pemilik rumah. Kami kemudian menemukan sebuah kios kecil, seperti kios-kios kecil di perkampungan biasanya. Tetapi kiosnya tutup. Kami bertiga duduk di teras kios tersebut untuk menunggu orang lewat agar kami bisa bertanya kalau kami sedang di kampung apa. Kemudian, kami mengeluarkan HP masing-masing. Aku berencana membuka Google Maps untuk melihat lokasi kita berada, tetapi lagi-lagi tidak ada sinyal. Iqbal, jangan cuk, kok nggak ada sinyal ya? Aku mau menelpon si Ridho nih, katanya dengan kesal.
Daniel, iya Bal, HP aku juga kagak ada sinyal. HP kamu gimana Ron? Ada sinyal nggak? Aku, sama nih. Kayaknya memang kampung ini nggak ada sinyal sama sekali. Daniel, aneh banget ya di sini nggak ada sinyal. Aku, mungkin aja Neil. Soalnya ada beberapa wilayah di Indonesia ini belum masuk sinyal HP. Atau mungkin di kampung ini cuma bisa pakai SIM card tertentu saja. Kataku berkata positif, padahal dalam hati aku sudah sangat-sangat merasa heran. Kami kemudian memasukkan HP ke dalam saku masing-masing. Iqbal, kita rebahan di sini aja ya. Aku ngantuk nih, katanya sambil merebahkan badan dan Russell sebagai bantal. Daniel, kamu malah mau tidur. Kita kan mau mendaki. Aku juga capek nih. Kita rebahan di sini aja. Siapa tahu Rido dan Panji lewat sini nanti, kataku sambil merebahkan badan. Daniel, ya udah deh, tapi jangan ada yang tidur ya. Nanti barang-barang kita dicuri orang. Aku, iya, kita rebahan doang kok. Belum 3 menit, mataku tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan berat. Aku melihat ke Iqbal dan Daniel, ternyata mereka sudah tidur pulas. Tiba-tiba, aku juga ikut tertidur karena sudah tidak kuat menahan ngantuk. Suara ribut orang-orang seketika membangunkanku dari tidur. Aku melihat sekitar. Tiba-tiba, kampung yang tadi sepi sunyi menjadi ramai. Banyak anak-anak bermain di sekitar gang, ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, bapak-bapak yang lewat membawa cangkul sepertinya hendak ke sawah. Seperti kampung pada umumnya, dan kios yang ditutup tiba-tiba sudah terbuka. Tapi anehnya, pemilik kios tidak membangunkan kami. Pendakian kami sudah jelas gagal, karena Panji dan Rido yang menghilang entah kemana. Kalau kami kembali ke jalur pendakian tempat pertama kali Panji mengejar ayam itu tidaklah mungkin. Karena kami tidak mengingat betul jalan mana yang kami lewati tadi. Yang kami ingat hanya sebuah batu besar yang kami lewati. Aku jadi khawatir kemana perginya Panji dan Rido. Apa mereka tidak sampai di kampung ini dan masih tersesat di hutan, kataku dalam hati. Aku kemudian membangunkan Iqbal dan Daniel. Neil, bangun Neil. Rido, bangun, kataku sambil aku menggerakkan badan mereka. Daniel, lah, kok ramai ya? Katanya sambil mengusap matanya. Iqbal, iya, kok jadi ramai ya? Ini jam berapa ya? Bangun sambil mengeluarkan HP-nya. Aku juga mengeluarkan HP. Aku lihat jam di HP aku pukul 20.14 waktu Indonesia Tengah. Sudah jelas jam di HP ini tidak tepat. Karena langit masih keadaan terang, sepertinya sudah sore dengan warna keoren-orenan di langit. Iqbal, jam di HP aku kok nggak tepat ya? Katanya dengan raut muka bingung. Aku, iya, aku juga gitu nih. Rrrr. Suara perut Daniel terdengar. Daniel, aku lapar cok, sambil memegang perutnya. Iqbal, iya sama, aku juga lapar nih. Aku, kita makan aja dulu ya. Kita beli roti di kios ini ya, kataku sambil menunjuk ke arah kios. Daniel, ayolah. Iqbal, biar aku aja yang beli, sambil berdiri. Permisi pak, bu, beli. Coba panggil lebih keras Bal, kataku. Iqbal, permisi, beli, dengan nada lebih keras. Daniel, kok nggak ada keluar ya? Aku, mungkin lagi di dapur kali, coba tunggu aja sebentar. Aku sambil melihat jualan apa saja yang ada di toko. Terlihat tidak ada yang berbeda seperti kios pada umumnya. Tapi, setelah lama aku amati,
Ternyata, aku melihat keanehan dalam semua barang dan makanan yang dijual di sana. Ternyata, semua tulisan merek kue atau snack dan barang-barang dalam keadaan terbalik. Sungguh tidak masuk akal. Aku terus memandangnya dan mengamati kalau mataku memang tidak salah lihat. Coba lihat merek biskuit ini, kataku sambil menunjuk dengan tangan. Iqbal, iya, kok bisa gitu ya? Daniel, iya cok, kok bisa gini ya? Apa percetakannya namanya salah ya? Aku coba memegang salah satu biskuit yang digantung di depan kios. Tidak ada bedanya dengan di tempat lain. Cuma, tulisannya dari mereknya yang benar-benar terbalik. Beli, kata Iqbal memanggil kembali, berharap ada yang keluar pemilik kios. Tetapi, memang tidak ada yang keluar. Aku, udahlah Bal, kita masak nasi ini aja. Mungkin pemilik kios memang lagi keluar. Daniel, kita mau masak di mana ini? Apa boleh kita masak di teras ini? Iqbal, coba kita cari halaman masjid atau area lapang tempat kita bangun tenda. Nanti kita juga bisa sekalian masak di sana. Ini kan juga sudah mau maghrib. Aku, iya juga. Ini udah mau malam. Ayo jalan. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Ridho dan Panji juga. Kami semua kembali menggendong ransel di pundak dan berdiri. Pada saat kami akan meninggalkan kios itu, Daniel tiba-tiba bilang, "Berhenti dulu." Daniel, apa kalian berdua gak sadar? Lihat nih sekeliling kita. Orang-orang ini kok mukanya agak lain ya? Iqbal, agak lain maksud kamu apa? Daniel, coba lihat muka mereka. Kok datar seperti tidak ada ekspresi ya? Aku pun melihat orang-orang di sekitar. Benar saja, muka mereka semua tanpa ekspresi dan semuanya hanya memandang ke depan. Muka mereka semua agak pucat, dingin tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan aku amati juga, semua yang mereka lakukan itu diulang-ulang terus-menerus. Aku melihat ke sebuah halaman rumah. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu dedonan di halaman rumahnya. Tetapi, tidak berpindah-pindah posisi dan terus diulangi gerakannya. Kemudian, aku melihat ke anak-anak yang sedang bermain, kejar-kejaran memutari sebuah pohon, tetapi harus menerus berputar tanpa henti. Bapak-bapak yang aku lihat merokok, sambil mengobrol dengan bapak-bapak yang lain, aku lihat juga gerakannya terus diulangi. Bahkan, orang tua yang aku lihat akan pergi ke sawah itu, tiba-tiba lewat di depanku. Padahal tadi sudah lewat. Sepertinya, semua kegiatan yang dilakukan perkampungan ini diulang-ulang terus, seperti dalam mimpi. Tapi, semua wanita yang ada di kampung itu mukanya putih dan cantik. Aku seketika menjadi merinding. Aku takut nih, kata Iqbal tiba-tiba. Lihat mereka semua, sepertinya mereka tidak melihat kehadiran kita. Daniel, iya, ayo cepat kita pergi dari sini, katanya sambil menarikku. Aku, coba kita tanya kepada bapak yang mengobrol itu dulu di mana musola. Aku kemudian memberanikan diri untuk menyapa bapak-bapak yang sedang merokok sambil mengobrol itu. Aku, Assalamualaikum, permisi pak, kami boleh numpang tanya? Seketika, kegiatan yang diulang-ulang itu berubah, dan bapak itu kemudian langsung menatapku dan tersenyum. Bapak? Iya nak, mau tanya apa ya? Sambil tersenyum. Aku, musola di kampung ini di mana ya pak? Kami mau ke sana pak, kataku dengan ramah. Bapak, oh, dari sini kalian lurus saja. Nanti kalau sudah ketemu persimpangan gang kanan, kalian tinggal belok saja, terus lurus. Nanti kalian akan ketemu musola di sana. Aku, terima kasih pak ya.
Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Setelah percakapanku aku dengan bapak-bapak itu, beliau langsung balik ke posisi awal yang diulang-ulang. Kami kemudian langsung bergegas pergi ke musola itu dengan langkah kaki yang cepat. Setelah berjalan beberapa menit, kami kemudian melihat sebuah musola di sebelah kiri jalan dengan halaman yang lumayan luas. Musola itu seperti musola pada umumnya dan ada beduk di teras musola yang sudah usang. Kami kemudian masuk ke halaman musola itu. Aku langsung membuka sepatu dan masuk ke musola untuk meminta izin mendirikan tenda di halaman musola itu. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan pengurus musola yang seharusnya ini akan memasuki waktu maghrib. Harusnya sudah ada marbot yang akan mengumandangkan azan, tetapi di musola ini tidak ada sama sekali. Kemudian, aku melihat Daniel yang sudah tidak sabar ingin makan. Dia langsung mengeluarkan kompor dan beras untuk dimasak. "Sini berasnya, aku cuci di tempat wudhu," kataku. Aku kemudian membawa beras dan panci kecil untuk dicuci. Setelah sampai aku kemudian membuka keran, tetapi tidak ada air yang keluar sama sekali dari keran itu. Kemudian aku kembali ke Daniel dan menyuruhnya untuk langsung dimasak saja karena tidak ada air. Langit pun sudah semakin gelap. Iqbal berinisiatif untuk azan di musola itu. Dia kemudian masuk untuk mencari mikrofon yang ada di sana. Setelah dicoba, mikrofon itu tidak mau berbunyi. Sepertinya mesinnya tidak ada listrik. Aku kemudian menyuruhnya untuk menyalakan lampu musola itu, tetapi tidak juga menyala. Aku melihat rumah di sekitar tidak ada juga yang menyala. Orang-orang yang lewat aku lihat juga masih dalam posisi kegiatan yang diulang-ulang. "Iqbal, kemana perginya Panji dan Ridho ya?" Sambil mengusap-usap kepalanya. Iya, aku jadi khawatir sama mereka." "Daniel, apa mereka tersesat ya di hutan tadi?" "Semoga aja enggak ya. Lagian, Panji itu kan anaknya enggak bakalan mungkin tersesat." "Iqbal, apa kita balik lagi ke tempat tadi ya?" "Daniel, jangan. Mendingan kita besok pagi pergi ke kota untuk minta bantuan tim SAR, biar kita juga ada sinyal untuk menghubungi keluarga." "Besok kita ke rumah kepala kampung ini aja. Siapa tahu mereka bisa bantu mencari kawan kita kan?" Kami bertiga mengobrol dengan suasana yang merinding dan ngeri dengan pikiran yang dalam keadaan bingung. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda saja di halaman masjid ini sambil menunggu nasi yang kami masak matang. Setelah tenda selesai dibangun, aku lihat nasinya juga sudah matang. Kami kemudian makan dengan lahap dengan lauk tempe kering dan kerupuk yang masih tersisa di dalam rangsel. Tiba-tiba pada saat makan, semua lampu rumah di sekitar musola menyala. Lampu yang ada di musola itu juga tiba-tiba menyala. Seketika itu, langsung terdengar azan dari marbot musola itu. Kami segera menghabiskan makanan dan kemudian membereskannya. Kami bertiga langsung ke tempat wudhu. Aku coba buka kerannya. Ternyata airnya langsung keluar. Kami langsung berwudhu dan masuk ke dalam musola. Aku lihat di dalam musola tidak ada yang berbeda sama sekali. Kami bertiga langsung duduk di belakang marbot yang sedang azan. Marbot itu menggunakan jubah putih dan peci berwarna putih. Setelah azan selesai, mikrofonnya ditaruh di bawah. Kemudian, beliau langsung melakukan sholat sunnah. Setelah itu, beliau langsung istiqomah. Seketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Anehnya, tidak ada sama sekali warga sekitar yang datang untuk melakukan sholat berjamaah di musola ini. Hanya kami bertiga yang menjadi makmumnya. Setelah selesai sholat,
Daniel tiba-tiba keluar sendirian. Aku masih berasa di dalam bersama Iqbal. Tak lama kemudian, Daniel masuk dan memanggil kami berdua. Aku langsung keluar dari musola dan melihat di depan tenda sudah ada Panji dan Rido yang kelelahan dengan nafas yang tak beraturan.